sekretarisku menyerahkan semua yang kuminta. Maaf Pak, saya tidak tahu jika Bapak masih di sini, kata Fani. Oh tidak apa-apa Fani, cantik sekali kamu membuat aku jadi mau nih, ucapku. Maksudnya Pak, sambil aku memakai jasku kembali. Tidak usah kamu pakai lagi itu, aku suka dengan penampilanmu saat ini Fani. Laki-laki yang sudah umur itu terus mengucap bahwa dia menjadi sangat berharap bisa denganku gara-gara melihatku saat itu. Suasana semakin tidak nyaman karena dia terus melontarkan kata-kata yang menurutku tidak semestinya. Aku izin untuk ke kamar mandi, tapi dia tidak memperbolehkan. Yang ada, aku ditarik untuk lebih ke dekatnya. Di sudut ruangan ada sofa, aku ditarik untuk duduk di sofa itu. Duduklah di sini, Fani. Izinkan aku memandangi wajahmu. Jangan begitu, Pak, ucapku dengan ketakutan. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya. Aku adalah seorang gadis lulusan dari universitas yang terkenal. Sebut saja aku Fani, berusia 23 tahun. Zaman sekarang, usia 23 masih gadis, itu sangat susah dicari. Sekarang banyak usia dini yang halim dan masuk ke dalam pergaulan bebas. Aku dari waktu sekolah hingga kuliah masih bisa meniaganya hingga aku wisuda. Aku sangat ingin menjadi orang yang sukses dan dapat membantu kedua orang tuaku. Aku juga sangat beruntung bisa menjaga kepercayaan orang tuaku. Aku ingin bekerja dan menghasilkan banyak uang sehingga dapat menyekolahkan adik-adikku. Aku 3 bersaudara. Orang tuaku bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Hidupku tidak pernah kekurangan, semua cukup hidup dengan kesederhanaan. Sebenarnya, sebelum aku wisuda, sudah ada 2 orang yang melamar aku. Biasa sih, temannya ibuku mempunyai seorang anak lelaki, kemudian dia suka denganku. Tetapi aku menolaknya, karena aku ingin bekerja mapan terlebih dahulu, kemudian baru menikah dengan pria pilihanku. Aku memiliki paras yang cantik, berambut panjang dan berkulit putih. Banyak juga tawaran bekerja di perusahaan ternama sebagai sekretaris. Aku memang pandai berkomunikasi, jadi setiap interview mau masuk kerja, aku selalu dipuji banyak orang. Aku melamar di 3 perusahaan sekaligus dan ketiga-tiganya keterima semuanya. Hanya aku yang akan menentukan di mana aku nyaman bekerja. Ada 1 perusahaan yang menurutku itu sangat cocok denganku, tetapi jauh dari rumahku, jadi aku harus ngekos dan jauh dari orang tuaku. Ada yang dekat, tetapi aku kurang minat bekerja di situ. Orang tuaku tidak memaksa aku harus bekerja di mana. Mereka membebaskannya asal aku nyaman saja. Akhirnya, aku memutuskan untuk bekerja jauh dari rumah. Aku pun berniat mencari kos di dekat kantor. Di dekat kantor, banyak sekali kos-kosan. Dan kebetulan ada yang kosong, jadi aku langsung saja menemui ibu kosnya dan segera menempati kamar kosong itu karena hari Senin sudah masuk kerja. Orang tuaku tetap berpesan agar aku selalu menjaga diri, apalagi sekarang jauh dari orang tua,
aku harus lebih berhati-hati. Semua mandiri, tidak ada yang pagi-pagi nyiapin sarapan lagi. Semua sekarang usaha sendiri, dan aku juga harus bisa hidup mandiri, tidak bergantung dengan orang tua. Aku pun menikmatinya, dan aku yakin bisa menjalani hari-hariku. Awal bekerja, aku sering pulang ke rumah 1 minggu sekali. Namun karena banyak pekerjaan, aku menjadi jarang pulang ke rumah. Selama 1 minggu aku bekerja, belum juga bertemu dengan pemilik perusahaan, padahal aku satu mangan dengan beliau. Aku menjadi sekretaris pemilik perusahaan itu. Kata teman sekantor, Pak Amin, itu sering ganti sekretaris. Iya, pengennya yang masih muda dan cantik. Ya di mana-mana yang namanya sekretaris juga harus cantik dan berpenampilan menarik seperti aku, hehehe. Penampilanku yang rapi, cantik dan sangat menawan udah cocok sekali dengan kriteria yang dicari olehnya. Niat aku bekerja tidak ada maksud lain. Aku berangkat pagi hari karena harus ada yang dikerjakan dan harus dibawa untuk rapat nanti. Aku mempersiapkan data yang akan dibawa nanti seleng. Sejak pagi aku sudah berada di kantor, namun atasanku tak kunjung datang juga. Namun setelah beberapa jam, akhirnya aku bertemu juga dengan atasanku, Pak Amin. Selamat pagi, Pak. Kenalkan saya, Fani, sekretaris Bapak yang baru. Oh iya, selamat bekerja. Aku senang karena kamu sangat cantik sesuai dengan apa yang aku inginkan. Terima kasih, Pak. Aku melihat tatapan mata Pak Amin, sepertinya ada sesuatu maksud terpendam. Dia memandangiku dengan tajam. Aku merasa tidak nyaman. Kemudian, aku pun kembali ke mejaku. Masih saja aku dilihat dengan tatapan tajam. Siangnya aku makan seleng di kantin. Kemudian aku masuk ke dalam ruang kerjaku. Tapi aku jadi heran juga karena mejaku bisa pindah di dekat Pak Amin. Aku semakin tidak tahu dengan maksud Pak Amin. Aku duduk berdekatan di hadapan matanya persis. Aku merasa tidak nyaman karena terlalu dekat dengan Pak Amin. Cara memandangnya dan cara bicaranya terkesan menyimpan kemauan yang besar. Aku harus selalu waspada dengan gerak-gerik dan tingkah Pak Amin. Singkat cerita, kala itu ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini juga. Semua karyawan lembur di ruangan masing-masing, termasuk aku. Karena pekerjaanku lebih berat, aku jadinya paling pulang akhir, menata semua berkas untuk rapat besok pagi. Kala itu, aku memakai pakaian yang sangat menarik dan menawan, rok dan atasan yang serba minimalis. Aku tidak mengetahui jika Pak Amin masih ada di kantor. Dengan santainya aku membuka jasku. Dengan tiba-tiba Pak Amin masuk ke ruangan dan mengunci pintu. Seketika aku terkejut melihatnya. Dia pun tanpa henti memandangiku dengan sorotan tajam. Maaf Pak, saya tidak tahu jika Bapak masih di sini, kata Fani. Oh, tidak apa-apa, Fani. Cantik sekali kamu membuat aku jadi mau nih, ucapku. Maksudnya, Pak? Sambil aku memakai jasku kembali. Tidak usah kamu pakai lagi itu. Aku suka dengan penampilanmu saat ini, Fani. Laki-laki yang sudah umur itu terus mengucap bahwa dia menjadi sangat berharap bisa denganku gara-gara melihatku saat itu.
suasana semakin tidak nyaman karena dia terus melontarkan kata-kata yang menurutku tidak semestinya. Aku izin untuk ke kamar mandi, tapi dia tidak memperbolehkan. Yang ada, aku ditarik untuk lebih ke dekatnya. Di sudut ruangan, ada sofa, aku ditarik untuk duduk di sofa itu. Duduklah di sini, Fanny. Izinkan aku memandangi wajahmu. Jangan begitu, Pak. Ucapku dengan ketakutan. Aku harus menuruti kemauannya, entah apa yang dia pikirkan. Dia terus memandangiku. Aku ketakutan jadinya. Saat itu, aku merasa sudah tidak nyaman lagi berada di dekat Pak Amin. Sini, Fanny. Kamu tidak bisa kemana-mana lagi karena pintu sudah aku kunci. Maksudnya apa, Pak? Jangan lakukan ini. Turuti saja kemauanku sebagai atasanmu, jika kamu tetap ingin bekerja di sini. Lebih baik aku tidak bekerja di sini, Pak. Ucapku dengan keras. Berani sekali kamu melawanku. Dengan cepat Pak Amin menarikku dan langsung saja berbuat sesuka hatinya, tetapi aku terus berusaha berontak. Tetapi dia terus memaksa, hingga aku tak bisa lagi bertahan dengan kondisiku yang kalah tenaga tentunya. Dan berkat dari konsistennya usaha Pak Amin itu, akhirnya berhasil membuat aku luluh. Aku terbawa suasana dan hanya pasrah saat itu. Aku sudah tidak berdaya dan sangat bingung. Karena ini adalah pengalaman pertama dan dengan orang yang tidak aku cinta. Tapi saat itu, aku juga sudah merasa terombang-ambing oleh suasana yang telah diciptakan oleh Pak Amin, bosku itu. Pak Amin tampak semakin bersemangat saat tahu aku sudah mulai mengikuti alur cerita yang ditulisnya itu. Dan akhirnya, Pak Amin menjadi lebih halus caranya dalam membawaku semakin melayang-layang. Hingga saat-saat yang ditunggunya pun sudah tiba. Aku hanya bisa pasrah, karena jujur saja aku pun jadi ingin juga. Tidak perlu waktu lama. Apa yang selama ini aku jaga dengan sekuat jiwa dan raga, akhirnya berhasil diambil bosku itu. Tetapi, jujur aku akui pengalaman saat itu. Di satu sisi aku sedih banget, tetapi di sisi lain, aku juga merasa senang. 10 menit kemudian, Pak Amin sudah selesai dengan apa yang diinginkannya. Pak Amin kemudian berbenah dan segera keluar dari ruangan. Aku terdiam lama sekali hingga larut malam di ruangan itu. Aku menyesal karena yang aku jaga selama ini telah hilang dengan pria yang sudah lanjut usia. Aku bekerja dengan dia sebagai sekretaris, dan baru 1 bulan dia malah meminta apa yang harusnya menjadi milik suamiku kelak. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga kalian semua terhibur ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira
Kalian semua bosku yang terhormat, kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.